Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azmi. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai landmark-landmark pada Museum Tsunami Aceh sebagai proyek saya di mata kuliah Proyek DKV Grafis Lingkungan. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin memohon maaf kepada dosen pengampu dan juga teman-teman saya karena saya tidak dapat berhadir di perkuliahan sebelumnya. Karena itulah saya harus membuat video ini sebagai ganti dari absensi tersebut. Langsung saja kepada presentasinya. Museum Tsunami Aceh adalah sebuah museum yang dibangun di Banda Aceh dan dirancang sebagai monumen simbolis untuk bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda pinggiran Samudra Hindia pada tahun 2004. Museum ini juga dibangun sekaligus sebagai pusat pendidikan Museum ini juga dibangun sebagai pusat pendidikan bencana dan tempat perlindungan darurat seandainya tsunami kembali terjadi. Museum ini didirikan tepat pada peringatan kelima Tsunami Aceh, yaitu pada 26 Desember 2009. Museum ini dirancang oleh Bapak Ridwan Kamil yang sekarang telah menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat. Beliau memenangkan sayembara tingkat internasional yang diselenggarakan pada 2007, juga dalam rangka memperingati musibah tsunami yang terjadi pada 2004. Bangunan ini berkonsep Rumah Aceh dan on Escape Hill, serta memiliki nilai-nilai Islam, budaya lokal, serta abstraksi tsunami sebagai referensi utamanya. Berikut beberapa detail bangunannya. Yang pertama yaitu lorong renungan. Lorong renungan ini akan langsung dijumpai setelah kita membeli tiket. Lorong ini dirancang agar pengunjung dapat merasakan bagaimana suasana saat tsunami terjadi. Dindingnya yang didesain seperti dialiri air, membuat vibe selama berjalan di dalamnya terasa mencekam. Selanjutnya yaitu ruang renungan. Ruangan ini didesain sedemikian rupa sehingga pencahayaannya redup, hingga pengunjung turut berduka atas orang-orang yang menjadi korban tsunami. Dindingnya diisi dengan nama-nama korban yang menjulang hingga atap ruangan yang bertuliskan lafaz Allah. Fungsi ruangan ini juga sebagai ruang berdoa ketika keluarga korban berkunjung ke dalam museum ini. Ruangan selanjutnya yang terdapat tepat setelah ruang renungan tadi yaitu labirin kebingungan. Labirin kebingungan ini didesain untuk membawa pengunjung ke suasana yang membingungkan seperti namanya. Lorong ini menggambarkan kebingungan dari korban yang selamat setelah tsunami 2004 karena merasa terombang-ambing dan tidak tahu harus melakukan apa. Selanjutnya, setelah melalui lorong kebingungan tadi, kita akan menemui jembatan perdamaian. Jembatan perdamaian ini merupakan simbol perdamaian bagi para korban yang selamat, juga merupakan penghormatan kepada negara-negara yang telah memberi bantuan kepada korban tsunami Aceh pada tahun 2004. Bisa dilihat dari bendera-bendera yang digantungkan di atasnya, merupakan sebuah penghormatan kepada negara-negara yang telah membantu. Juga terdapat sejenis kolam di bawah jembatan tersebut yang dikelilingi beberapa bola-bola yang terbuat dari semen yang bertuliskan juga nama-nama dari negara-negara yang turut memberikan donasi kepada korban-korban dari bencana tsunami ini. Selanjutnya terdapat ruangan yang berisi puing-puing bukti dari tsunami. Beberapa dari properti di ruangan ini merupakan barang asli dari lokasi tsunami, seperti bisa dilihat pada presentasi saya, yaitu ada motor dan juga mobil. Namun sisanya merupakan replika yang dibuat untuk memperingati tsunami tersebut. Misalkan seperti bangunan dan juga terdapat replika PLTD apung di dalamnya. Selanjutnya ada ruangan pameran tetap. Ruangan ini digunakan sebagai pameran mengenai keadaan Aceh yang telah berkembang pasca tsunami. Setelah tsunami, Aceh jauh lebih berkembang bahkan sebelum tsunami terjadi. Misalkan pada bagian pariwisata, Aceh cukup berkembang terutama di Banda Aceh. Dan itu bisa ditampilkan di ruangan pameran tetap ini.
Selanjutnya yaitu ruangan yang fotonya tidak tercantum di dalam presentasi saya karena saya tidak menemukan footage yang tepat dan juga saya melakukan sedikit kesalahan dalam pengambilan gambar ketika saya berkunjung ke lokasi. Yang pertama yaitu ruang pameran temporer. Ruangan ini berfungsi untuk orang-orang yang ingin mengadakan pameran yang berhubungan dengan tsunami. Seperti ketika saya berkunjung, di sana terdapat semacam audiovisual mengenai hewan-hewan yang eh, merasakan semacam kejanggalan ataupun tanda-tanda apabila bencana-bencana alam akan terjadi. Selanjutnya yaitu ada memory hall. Ruangan ini didesain untuk membuat pengunjung, terutama para keluarga korban, untuk merenung dan merasakan eh, bagaimana rasanya menjadi korban tsunami tersebut. Selanjutnya yaitu ada ruangan memori pasca tsunami. Nah, saat ini ruangan tersebut diisi oleh layar interaktif yang menayangkan keadaan air saat tsunami, yang membuat kita merasa tengah berada di dalam air tersebut ketika tsunami terjadi. Nah, ruangan ini terdapat sebelum memasuki ruang replika tadi. Yang terakhir yaitu ruang audiovisual. Ruangan ini digunakan sebagai teater bagi pengunjung yang hendak menyaksikan dokumenter dari peristiwa tsunami 2004. Ruangan ini tidak terlalu besar, bisa diisi sekitar 20 orang ataupun lebih. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat ataupun kata. Saya juga masih harus belajar banyak. Sekali lagi saya mohon maaf terhadap dosen pengampu dan juga teman-teman karena saya tidak bisa hadir pada perkuliahan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.